Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mubarak Bapak Haji Muhammad Halim, Ketua Musyawarah Bapak Jenderal Murdani, serta para jemaah Bapak Bapak yang dicintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat banyak umur, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam rangka pengajian rutin kita ini yang biasa kita laksanakan pada hari Senin malam selasa pada sholat maghrib. Serta salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, para syuhada dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang diberikan nanti. Hadirin yang hormati, perlu diketahui bahwa pada malam ini sudah masuki tanggal 2 Rajab. Tadi siang tanggal 1 Rajab ini baru berhubung pergantiannya di sekali. Malam ini tanggal 2 Rajab. Sudah tidak lama lagi kita memasuki bulan Syaban dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap apa yang umur kita pada bulan Ramadan. Baiklah, dari sebelah kemudian kita mulai terlebih dahulu bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah, yang mana pada ini khusus kita ajarkan untuk para orang tua kita, ibu bapak kita, dan telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah amal ibadah ibu bapak kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haziniya wali-walinya tersayang wal-nabtutina bi'al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى Mustafa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittibail hawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh, pendengar sekalian di rumah yang berbahagia, khusus Sanadina Fadil Mas Sahlani bersama Bapak Insinyur Murtani dan orang tua kita Bapak Haji Aryono bersama teman-teman. Izinkanlah mujahid pertama dan yang paling utama, barangkali selama ini mujahid bertahun-tahun ngajarin Bapak Ibu pendengar sekalian, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang paham, ada yang khilaf. Mumpung masih hidup, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena hak adami itu kalau belum ngaku di hadapan audin atau jamaah itu belum diampuni oleh Allah. Kalau sudah ngaku dan minta maaf itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita pulang nanti tidak ada hambatan. Itu maksudnya. Alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 2 Rajab. Tanggal 2 Rajab tadi saya minta izin sama pengurus buka di sebelah, karena hari Senin itu malam Senin tanggal 1. Alhamdulillah, dan Mujahid sendiri ingin membuktikan kebenaran hadis Rasul itu benar. Sumu tasihhu, puasalah kamu, pasti kamu sehat. Nah, itu yang ingin Mujahid peragakan, karena Mujahid ingin sehat. Sudah 6 kali majelis talim Fathul Muridin, setiap minggu pagi Mujahid absen 6 kali, mulai dari Babur Rahmah sampai kemarin minggu itu di Nur Yasin. 6 kali pertemuan Mujahid nggak bisa. Mohon maaf barangkali. Mujahid paling senang ngaji. Yuk bareng-bareng kita ngaji, karena sudah masuk bulan Rajab. Ulama-ulama kita ngajarin kita supaya memperbanyak amal soleh. Amalia itu sumbernya ada 3. Kalau dikenal diketahui. Jadi amal soleh itu sumbernya ada 3. Yang pertama sumbernya di qalbun, hati. Di dalam hati itu ada fu'adun,
ada fuad. Ada fuad itu artinya bukan sekedar hati, tapi di dalam hati itu ada nurani bahasa Indonesia, sehingga menjadi hati nurani. Kalau orang itu bekerja melakukan segala sesuatu dengan hati nurani, itu pasti bagus, pasti ikhlas, pasti benar, ya. Karena hati nurani itu tidak mau dusta. Maaf, yang mau dusta itu lidah dan lisan. Yang mau dusta itu lidah dan lisan kita. Ini yang suka berdusta. Sedangkan hati nurani itu menurut konsepsi Allah tidak akan berbuat dosa. Itu hati nurani. Maka di surat An-Najm ayat 10 itu Allah memberikan wahyu terhadap hambanya yang namanya Nabi kita Muhammad SAW dengan bahasa fa'auha ila abdihi ma'auha. Fa'auha itu setelah Nabi kita Muhammad SAW menghadap kepada Allah di atas Sidratul Muntaha, ditunggui Jibril. Nabi melejit ke atas yang namanya Rafrafil Akhdar. Nabi diberi wahyu oleh Allah, fa'auha ila abdihi ma'auha. Isinya adalah sholat 5 waktu. Aslinya sholat 50 waktu, gitu ya. Karena turun ke langit keempat ketemu Nabi Musa, jadi dimintai, tolong ya Nabi, minta keringanan. Iya, silakan Bu. Jadi minta keringanan. Karena usia umat Muhammad itu pendek-pendek dan fisiknya lemah-lemah. Sedangkan umatnya Nabi Musa itu sangat luar biasa, ratusan tahun, sedangkan kita ini hanya puluhan saja. Maka wajar kalau Nabi Musa minta. Diikuti pula oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah inilah pemimpin yang sangat luar biasa, menerima masukan dari siapa saja. Jadi kalau ada imam pemimpin diberi masukan pada jamaahnya, kemudian menerima, itulah pemimpin yang terhebat. Nabi Muhammad menerima balik sampai 9 kali. Bayangin aja. Sesudah 9 kali, 9 kali 5, 45, 50 dikurangi 45, 35, masih disuruh balik lagi. Gitu. Jawabnya Nabi Muhammad apa? Aku malu sama Allah. Dan minta 9 kali dikurangi kok masih minta lagi. Itu jawab Nabi kita Muhammad SAW. Kalau berbuat sesuatu yang tidak layak, gitu, yang tidak rasional, ada rasa malu kepada itu. Sehingga Rasul al-haya'u minal iman. Al-haya'u malu terhadap perbuatan yang tidak baik, itu termasuk konsepsi iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan yang enggak pernah bohong di dalam diri kita itu namanya fuad. Maka dabal fuad, sekali-kali hati nurani itu tidak akan dusta. Surat An-Najm ayat 9-10 itu dinyatakan. Karena Mi'raj itu ada di surat An-Najm, sedangkan Isra itu adanya di surat Bani Israel atau surat Al-Isra.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tokoh-tokoh kita, imam-imam kita ini memberikan, karena kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak dosa, maka mencetuskanlah ulama-ulama salaf yang disebut istighfar di bulan Rajab. Itu terkenal juga ya, terkenal juga. Istighfar di bulan Rajab. Padahal yang lain enggak ada. Istighfar di bulan Muharram ada. Tapi di bulan Rajab itu terkenal. Ya. Isinya istighfar di bulan Rajab itu hanya 3 poin. Poin yang pertama bunyinya Rabbighfirli. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni aku. Karena aku di situ banyak dosanya. Termasuk mujahid. Banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya jika minta ampun itu pasti akan diampuni. Apalagi Allah bersifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi siapa yang minta ampun kepada Allah itu pasti disayang oleh Allah. Yang kedua, warhamni, ya Allah, sayangnya, rahmatnya. Karena segala sesuatu itu tergantung rahmat Allah. Segala sesuatu itu tergantung rahmat Allah. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu mukadimahnya itu dengan rahmat Allah. Yang sekarang itu sudah mulai digesek-gesek gitu ya. Yang tadinya Allah diubah menjadi Tuhan. Nah ini kalau bahasa politiknya adalah pengkikisan tauhid. Tauhid kita itu digeser-geser, dikerok-kerok hingga menjadi tipis. Padahal aslinya dengan rahmat Allah. Mereka itu menyebut Allah itu bahasanya itu bahasa yang halus ya, kurang suka. Nah, itu tolong, karena Indonesia ini milik kita bersama, khususnya umat Islam. Jangan sampai diganti itu. Jangan sampai diganti dengan rahmat Tuhan. Kalau Allah itu pasti ada kalimat Tuhan di dalam Allah itu sendiri. Tapi kalau kalimat Tuhan belum tentu Allah. Maaf ini bahasa ya. Jadi kalau bahasa Arabnya ilahun itu Tuhan. Nah, Tuhan itu umum, ilahun itu nakirah. Sedangkan Allah itu ma'rifah. Jadi tolong khususnya anak muda, tolong perjuangkan itu. Perjuangkan tauhid. Maka komitmen kita tentang tauhid hanya la ilaha illallah. Ada ilahun di situ. La ilaha illallah. Karena ada la nafi sehingga bunyinya ilaha. Tapi kalau nggak ada la-nya ilahun, itu ilmu nahwunya seperti itu. Jadi kalau la ilaha tidak ada Tuhan, illa
kecuali Allah. Jadi Tuhan itu tidak ada, yang ada Allah. Maka la ilaha itu zikirnya namanya zikir nafi. Nafi itu meniadakan. Illallah disebut zikir isbat, menetapkan. Jadi kalau Bapak nanti zikir la ilaha illallah, menurut tarekat Naqsabandi dan tarekat Qadiriyah itu disuruh narik minimal dari dada kanan, la ke otak kiri, ilaha ke otak kanan, illallah nancep ke hati. Itu kalau ilmu tarekat Naqsabandi dan Qadiriyah. Jadi jangan heran. Hanya kalau kita ini sudah kebiasaan, kalau kenduri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Jadi la ilaha itu dibuang, illallah ditetapkan di hati. Itu zikir namanya. Sehingga ada hadis layak kulunar, tidak akan masuk neraka mangkana, orang yang ada fi qalbihi, di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal iman. Tidak akan masuk neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan, walaupun seringan lafzul jalalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya diisi dengan Allah, itu nggak bakalan masuk neraka. Seandainya dimasukkan neraka nggak panas. Jadi tolong itu yakinkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Rabbi firli yang pertama, minta ampun. Warhamni yang kedua, minta dirahmati oleh Allah, minta disayang sama Allah. Karena segala sesuatu kalau dapat rahmatnya Allah, sampai orang masuk surga itu bukan karena rajinnya sholat, bukan karena rajinnya ngaji, bukan karena hajinya, bukan karena puasanya, bukan karena amaliannya, tapi orang masuk surga dirahmati karena rahmat Allah. Ya, jadi kita sama-sama nyari rahmat Allah. Dan yang ketiga, watub alayya, terimalah taubatku. Isinya yang tiga itu. Rabbi firli, minta ampun. Warhamni, minta disayang. Watub alayya, minta diterima taubatnya. Ada santri yang tanya, apa bedanya minta ampun dan taubat? Nah, itu harus ngaji. Kalau minta ampun itu cukup dengan lidah dan lisan dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Itu minta ampun, istighfar. Ngaku kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Akan tetapi taubat itu lebih dalam lagi dibanding dengan istighfar. Kalau taubat itu syaratnya ada 3. Syaratnya taubat seseorang yang disebut taubatan nasuh itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadam. Ada rasa nyesel, melakukan maksiat terus nyesel. Itu syarat pertama taubat. Sesudah nyesel
menyesal itu dilanjut dengan al-iqla. Iqla itu komitmen tidak akan mengurangi lagi. Itu namanya al-iqla. Yang ketiga at-tabdil bil hasanah, menggantikan yang jelek itu dengan yang baik. Itu disebut taubatan nasuha. Itu tidak sekedar bicara. Itu taubatan nasuha, itu sekalipun diulangi 1000 kali tapi tidak mau berubah, ya bukan taubat. Hanya bahasanya aja taubatan nasuha. Bisa diterima? Ya. Ngomong lagi masalah. Iya. Ada 3 tuh Ustaz. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, astagfirullah, terus banyak gitu. Itu bedanya apa Ustaz? Iya. Nah, ini ketua kita mengajukan pertanyaan. Apa bedanya? Segala sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu pasti ada sebab musababnya. Itu. Di antaranya Allahumma innaka afuwun. Itu. Sebab musababnya itu Sayyidatina Aisyah nanya kepada Rasul. Ya Rasul, apa yang aku baca di saat aku menemukan atau mencari, menggapai malam-malam Lailatul Qadar? Maka Rasul menjawab setelah ditanya, Kuli, gitu. Kuli, sampaikan, ucapkan, Allahumma innaka afu. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau, itu dhamir khitab. Engkau itu hanya Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah, afuun, maha pengampun, maha pembebas, maha halus, maha menerima segala permohonan dan permintaan. Itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Engkau paling suka memberikan ampunan. Wa'fu anni, maka bebaskan aku dari segala dosa, noda, kesalahan, kekhilafan. Itu biasanya dibaca pada bulan-bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau ditanya apa bedanya dengan istighfar aja, gitu ya. Bedanya hanya redaksi. Tujuannya sama. Gitu. Jadi mintanya diampuni segala dosa dan dosa. Karena di dalam bulan Rajab ini perjalanan yang sangat suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Butani. Jadi kalau ada bahasa istighfar, Asmaul Husna, Afuwun, Ghafurun, itu liriknya hampir sama. Kalau Ghafur itu astagfirullah, minta diampuni segala dosa-dosa yang kecil, disengaja maupun tidak. Kalau sudah bahasa Ghaffar, Tawwab, itu kadang-kadang ada doa ya Tawwab, gitu kan? Tub alaina warhamna wansur alaina. Ada wansur, ada wandur. Kalau wansur, tolonglah kami. Kalau wandur, perhatikan kami.
itu bedanya redaksi. Kembali, sehingga nama Rajab itu hanya 3 huruf. Kalau Bapak jeli, Ra, Jim, Ba. Ra itu input dari Rasul, itu diambil dari rahmatullah. Tadi rahmatullah. Rahmatullah itu yang paling mendominasi segala macam kebaikan. Rahmatullah. Rahmatullah. Kasih sayang Allah. Kemudian jim, jirmul abdi. Jirmul abdi. Beban yang diderita oleh hamba. Jirmul abdi, beban. Beban yang paling berat bagi hamba itu dosa dan noda. Itu beban yang paling berat. Kalau beban selain itu nggak berat. Misalnya Bapak dibebani utang oleh keluarganya, itu kecil, gampang dicari. Tapi kalau sudah beban dosa dan noda, itu yang paling berat. Itu jirmul abdi. Maka sesudah jim ada ba. Birrullah, kebaikan Allah. Sekalipun kita dosanya banyak, nodanya luar biasa, menghadap kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat, itu pasti diampuni oleh Allah. Saking maha kebaikan Allah. Sehingga di dalam Al-Quran itu Allah memberikan gambaran, inna iddatas syuhur indallah itsna asyara. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu hanya 12. Minha di antara 12 itu arba'atun hurum. Ada 4 yang nilainya hurum. Hurum itu lebih mulia, lebih hebat. 3 gandeng berturut-turut, 1 pisah. Wahidun fardun, 1 pisah. Ternyata yang pisah itu bulan Rajab. Sehingga bulan Rajab itu dinyatakan bulannya Allah. Kadang-kadang ibu-ibu kan nyanyi, bulan Rajab bulannya Allah, gitu. Bulan Syaban bulannya Nabi. Bulan Ramadan bulan umatnya, gitu, umati, kan begitu kan? Ada 3 itu. Sehingga yang 3 itu selain Rajab itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu 3 berturut-turut. Bapak, Ibu nyari referensi, nyari keterangan ulama-ulama siapapun akan memberikan gambaran bahwa setiap tahun ada 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang buruk, isinya Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Terus Ramadan oleh Nabi dinyatakan Sayyidus Syuhur. Bukan sekedar hurum, tapi Sayyidus Syuhur, kepalanya, bendaranya bulan. Itu bedanya. Bahkan Ramadan dinyatakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jelas kira-kira? Ya, ada pertanyaan? Kenapa Zulqa'dah menjadi ini oleh ketua kita ini pengen dijelaskan. Kalau Allah itu sudah menyatakan minha arba'atun hurum, berarti
4 bulan tersebut itu sangat luar biasa hebatnya. Di antaranya Rajab sudah, sehingga Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW melalui perjalanan Isra Mi'raj, dan itu kedudukan Rasul. Sehingga di Baitul Maqdis Allah menghimpun para nabi, seluruh malaikat suruh turun, suruh menjadi makmumnya Rasul di Masjidil Aqsa. Jadi Rasul jadi imam, makmumnya itu para nabi-nabi. Itu jangan ditanyakan, kan Nabi Adam sampai Nabi Isa kan sudah wafat. Iya benar sudah wafat. Yang mewafatkan ya. Nah, kalau Allah menghidupkan sangat amat muda, gitu. Kalau Allah mendoakan sangat amat muda, gitu. Nyatanya bapak ibu bisa mimpi. Bapak ibu walaupun nggak nabi bisa mimpi. Di dalam mimpi bisa melihat. Padahal orangnya sudah wafat, orangnya sudah pada meninggal, bisa melihat. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menguatkan iman kita. Dzulqa'dah, salah satu bulan yang bisa menetapkan bapak itu bisa berangkat haji atau tidak, itu di bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah. Maka bulan Dzulqa'dah ini bagi negara-negara selain Saudi Arabia itu punya planning memberangkatkan rakyatnya untuk pergi haji. Itu di bulan Dzulqa'dah. Bapak lihat nanti Departemen Agama itu sibuk untuk memberangkatkan jamaah haji. Nah, kautannya lebih banyak, lebih besar. Itu negara kita ini, negara Indonesia itu paling banyak. Jadi jangan dikatakan bahwa negara Republik Indonesia itu miskin. Hakikatnya negara Indonesia itu kaya raya. Hanya sebagian banyak kekayaannya itu disunat. Tahu disunat? Dikorupsi oleh penguasa. Ini padahal kaya, gitu. Nanam apa saja tumbuh, apalagi, gitu. Bumi Indonesia sangat kaya, maka orang Amerika suka. Baru-baru ini ditemukan 200 miliar emas. Wow. Miliar pound. Baru-baru ini ditemukan ada gunung emas di dalam lautan Indonesia, itu ada gunung emas. Gunung emas, masa gunung itu gede apa kan? Luar biasa. Di zaman Nabi sudah ada sinyal itu. Pada saat istri-istrinya itu minta, dipimpin oleh Sayyidatina Aisyah, melihat istri-istri para menteri itu pada pakai kalung, pakai gelang itu, merias itu. Sayyidatina Aisyah itu lapor ke Rasul. Rasul, istri-istri Rasul itu saudara-saudara saya yang berada di bawah tangan Rasul, kekuasaan Rasul itu minta seperti istrinya para menteri-menteri, pakai gelang, pakai kalung, pakai jiwa, pakai tinggal, gitu. Itu Aisyah laporan. Dijawab oleh Rasul, maukah kamu saya gelangin, saya kalungin, tapi tidak ketemu Rasul?
Artinya harus pisah dengan Rasul. Pilih mana kamu? Pilih mana? Pilih kumpul sama Rasul atau pilih mas? Gitu. Aisyah bengong. Kalau kalian pengen emas, itu gunung Sur yang pernah disinggahi oleh Rasul itu akan dijadikan oleh Allah emas. Boleh kamu bawa pulang, tapi harus pisah dengan Rasul. Berarti sinyal Rasul itu ada emas segede gunung di bawah bumi dan di bawah laut itu banyak sebetulnya. Maka Rasul itu kalau menghimbau itu man shalla qabla subhi raka'ataini, siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik ya, daripada dunia seisinya. Ada wakilah, siapa yang sholat 2 rakaat pada sholat matahari bersinar isyraq itu lebih baik daripada haji sempurna, haji makbulah, umrah makbulah sampai 3 kali. Itu pahala realisasi daripada wal akhiratu khairul laka minal. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia seisi. Dan akhirat itu diulangi lagi, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hanya keimanan kita terhadap akhirat itu kurang. Maaf, keimanan kita terhadap akhirat itu kurang. Sehingga keimanan kita ini terhadap dunia mendominasi di alam pikiran kita. Enggak isinya dunia. Sehingga ibu-ibu memberikan respon. Kalau ada ibu-ibu yang lain melihat duit, dikatakan apa? Oh, itu masalahnya bilang matanya hijau. Mengapa enggak matanya merah? Oh gitu. Karena hijau itu adalah segala sesuatu yang sangat menyejukkan di dalam pandangan. Sehingga warna surga itu akhdar itu hijau. Jelas? Maka Dzulqa'dah terus muncul Dzulhijjah. Persiapan haji, teknik pelaksanaan haji Dzulhijjah, setelah pulang dia mendapat Muharram, terhormat. Gitu. Orang yang pergi haji terhormat enggak? Terhormat. Berangkatnya saja diiring oleh sanak famili tetangga. Pulang nggak didatangin juga. Hanya kalau kita nanti ada saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, jamaah kita pergi haji, kemudian pulang, jangan minta oleh-oleh yang bersifat fana. Pada umumnya kan minta oleh-oleh, mintalah doa. Tolong doain aku, mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat. Itu yang hebat. Minta air zam-zam ya, 1 gelas diminum habis. Minta sajadah dipakai 2 tahun bosan. Kan begitu. Minta minyak wangi dipakai habis. Di situ. Jadi mintalah doa, karena orang yang turun dari tanah Saudi, orang yang turun dari orang yang sudah melihat Ka'bah, tawaf dan sa'i, ziarah ke makam Rasul, pulang sebelum 40 hari doanya dikabul oleh Allah. Itu tolong mintalah doa.
Jangan minta oleh-oleh. Gitu. Oleh-oleh itu di Tanah Abang banyak. Gitu. Di Jatinegara, wah, luar biasa. Apalagi zaman sekarang, zaman online gitu, pesen aja diantar ke rumah. Kamu gitu kan? Tapi kalau doanya orang yang dari Mekah 40 hari itu dikabul oleh Allah. Nah, orang-orang dulu kalau pulang dari haji nggak boleh masuk rumah dulu, nggak boleh masuk rumah dulu. Disediain tempat di emperan, diemperin, dibikin gubuk gitu ya, bikin gubuk. Di situ sampai 40 hari nggak mau masuk rumah. Nah, itu kurang mengartikan doa Rasul atas Rasul. Jadi sebelum 40 hari doanya dikabul oleh Allah. Cukup ayat berdoa. Jadi doa adalah mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa adalah sari padinya, otaknya ibadah. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum berdoa, mencari pesan, mumpung kita ketemu Rajab, minimal puasa sehari, dan banyak-banyaklah zikir dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Allahumma ya Allah nafi qulubana, beri kami ya Allah ilmu yang manfaat, barik hayatana, beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Wa ausi arzaqana, beri kami ya Allah upaya dan usaha yang lapang dan gampang. Waqtim lana bi husnil khatimah, akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah bi qaulina la ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.